namanya BSC. Singkatannya astagfirullah, BSC. Singkatannya apa ya? Balance scorecard, subhanallah. Ya, ini metode yang sering dipakai sekarang. Balance scorecard, BSC. Ini manajemen baru lagi, balance scorecard. Ini bagus banget diimplementasikan untuk sebuah sekolah. Ini manajemen balance scorecard. Ya. Jadi panjang tuh. Banyak pembicaraan. Allahu Akbar. Baik, itu contoh-contoh beberapa itu. Ada yang tanyakan lagi? Lanjut, membuat landasan teori adalah meneliti, melakukan kajian literatur dan peneliti yang relevan, literatur yang relevan maksudnya, dengan tema yang diangkat. Diharapkan dari kajian teori dari berbagai sumber dan menemukan jawabannya. Ini berada khusus untuk di landasan teori untuk beberapa di bab 2. Ya. Merumuskan hipotesis. Tadi apa hipotesis? Iya, hasil sementara. Jadi dari kajian teori yang sudah dilakukan penelitian, maka peneliti membuat jawaban sementara. Jawaban sementara misalnya dari pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah terhadap kinerja guru. Disebutkan bahwasanya gaya kepemimpinan dan kedisiplinan kepala sekolah sangat mempengaruhi terhadap tingkat kinerja guru. Gitu. Itu hipotesisnya. Ya, kesimpulan awal. Yang selanjutnya setelah hipotesis mengumpulkan data. Nah, ini di bab berapa? Kalau dimasukkan ke itu bab berapa ini? Bab 3. Teknik pengumpulannya seperti apa? Ya, pengumpulan datanya, mendapatkan solusi dan jawaban. Ini membutuhkan 2 hal, instrumen. Nah, tadi angket, kuesioner, lembar observasi, tes dan wawancara. Dan ini metode yang terbagus adalah dengan sistem triangulasi gitu. Dan menguji instrumen, uji validitas dan reliabilitas dari instrumen yang diangkat. Paham? Paham bingung? Ya, paham deh. Jadi pengumpulan data ini menggunakan langkah-langkah yang di bab 3. Kalau merumuskan hipotesis, yang membuat teori itu dan merumuskan hipotesis itu di bab 2. Turun ke bab 3, pengumpulan data tekniknya itu ada di bab 3. Jangan dilanggar. Pakai bab 3 untuk teknik pengumpulannya. Bagaimana cara angket, bagaimana kuesioner, observasi dan sebagainya di bab 3. Bab 4, pembahasan hasil dari data itu dengan tidak melepaskan dari teori bab 2 dan menjalankan bab 3. Selanjutnya, analisis data inilah untuk menjawab hipotesis. Analisis data inilah yang berada di bab 4. Membicarakan tentang teknik analisis. Teknik analisisnya berada di bab 3, tapi menganalisisnya di bab 4. Bisa menggunakan statistik, mulai itu ya, mediannya, meannya dan lain sebagainya. Bisa menggunakan statistik deskriptif maupun statistik induktif. Kemarin pertemuan pertama, lihat aja induktif seperti apa, deskriptif seperti apa. Setelah itu di akhir
bikin sebuah kesimpulan. Kesimpulan itu di akhir bab 4 dan dibikin kesimpulan baru di bab 5-nya. Paham? Jadi di bab 4 sendiri dengan membaca bab 4 maka kita udah mengambil sebuah kesimpulan. Cuma bab 4 itu dengan berdasarkan analisis. Jadi gini. Gitu. Masih bersifat global. Masuk ke bab 5 tinggal kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Beres ya. Shadaqallahul adzim. Lihat di sini. Kehadiran kesimpulan itu tidak lain bentuk dari hasil pengujian hipotesis. Diuji lagi tadi hipotesisnya. Kesimpulan awal dan menyampaikan apakah hipotesis tersebut ditolak atau diterima. Ketika kita melakukan sebuah penelitian dengan pengaruh gaya kepemimpinan dan kedisiplinan terhadap kinerja di SMP 5, ternyata nggak ada pengaruh. Berarti hipotesisnya ditolak. Kalau begitu berarti skripsinya jadi skripsinya benar, tapi kesimpulannya kesimpulan proses kan. Kita objektif, ternyata kinerja guru di SMP Sejahtera 5 tidak terpengaruhi oleh gaya kepemimpinan dan tidak dipengaruhi oleh kedisiplinan kepala sekolah. Ini terbukti bahwasanya mereka dari kehadirannya lebih tinggi, prestasinya banyak, sementara kepala sekolahnya jarang hadir, rapat jarang misalnya. Nah itu kesimpulan, berarti kesimpulan itu mematahkan daripada hipotesis. Jadi hipotesis itu bukan berarti harus diikuti di hasil terakhir. Ada kalanya hipotesis terkalahkan dengan teori baru. Cuma ketika terkalahkan dengan teori baru, maka akan keluar teori yang lain. Kenapa sampai tidak terpengaruh? Ya, karena gitu. SMP 5 ini memiliki paguyuban para guru di luar sepengetahuan kepala sekolah, melakukan kegiatan rutin dan lain sebagainya. Oh, kuncinya adalah organisasi. Gitu. Misal, ya. Yap. Berarti hipotesis yang tadi itu berarti yang ini ya? Hasil dari teori umum, pendapat pakar dari buku. Jadi hipotesis itu kesimpulan dari buku-buku yang kita kumpulkan. Gitu. Kalau yang tadi misalnya yang dari kemajuan sekolah itu hipotesisnya. Iya, hipotesisnya kan hipotesis awal gitu bahwasanya gaya kepemimpinan dan kedisiplinan mempengaruhi. Gitu. Karena dilihat dari kemajuan. Iya, ngelihat dari kemajuan dan ngelihat dari buku-buku hasil penelitian bahwasanya kinerja itu sangat dipengaruhi. Di antaranya teori ekonominya, teori kepemimpinan, teori kepala sekolah, bisa gitu. Seperti itu. Jadi hipotesis itu diambil sebuah kesimpulan, bukan berarti kesimpulan dari kita, tapi kesimpulan dari kita mengeluarkan buku yang teori-teori itu. Oh iya, berarti pengaruh nih. Gitu. Ya. Bukan dari hasil lapangan. Bukan hasil lapangan. Hasil lapangan itu kesimpulan akhir. Nah, itu kadang-kadang berbeda dengan hipotesis. Hah? Di break dulu 15 menit. Untuk? Roha. Roha. Hai wah. Maaf muskilah. Anak afroh itu. Lestari awalan. Rumus A.